Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Oke, dan bagi kalian yang sedang sakit, selalu gua doain semoga kalian cepat sembuh biar kita bisa sama-sama pantau perkembangan market cryptocurrency. Oke, bro. Bagi kalian yang baru nemuin channel ini, gue ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan malu dan apa namanya? Jangan malu dan ragu untuk klik tombol like and subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat info terupdate seputar cryptocurrency. Dan gue selalu menunggu curhatan kalian di kolom komentar. Oke? So, di kesempatan malam ini, gue tidak akan mengangkat salah satu token atau koin apapun, lebih cenderung ke, oke, secara keseluruhan gitu, lebih cenderung gue akan coba mengangkat pasar kripto secara keseluruhan terkait kondisi market yang saat ini dalam ketidakjelasan arahnya, di mana hal ini diakibatkan dengan adanya rencana pertemuan Bank Sentral Amerika yang akan dilakukan di pekan-pekan ini kalau nggak salah ya. Oke guys, kita seperti biasa lihat di coin market cap. Di sini gue juga melihat apa namanya pasar dari cryptocurrency ada penurunan, bukan penurunan ya, apa namanya ya, sedikit penurunan, tetapi secara 24 jam masih ada peningkatan kurang lebih 2,5% ya dalam 24 jam ini. Di mana kapitalisasi pasar kripto global di saat ini mencapai 932,90 billion US dollar ya. Sementara untuk perdagangan di 24 jam itu mencapai 68 billion ya, 68 billion US dollar, kurang lebih segitulah ya gitu. Jadi ada perkembangan 2,50%, walaupun sebenarnya di tengah pasar yang ketidakjelasan. Dan perlu digarisbawahi dalam hal ini, perkembangan ini menurut pendapat gua secara pribadi ini ada perkembangan peningkatan pasar yang dikuasai oleh para paus ya. Jadi gue selalu informasikan, selalu pesan kepada kalian, terutama pada teman-teman yang masih pemula, hati-hati, jangan dulu masuk ke pasar ketika kondisi saat ini sedang tidak menentu. Oke guys, di sini Bitcoin diperdagangkan dalam harga 19.142 US dollar. Sementara Ethereum juga diperdagangkan masih di 1.352 US dollar. Ya, masih dalam hal ini ada penurunan, masih penurunan. Dalam hal ini masih ada penurunan ya. Walaupun 24 jam ini ada kenaikan, si Bitcoin 2,10% dan si Ethereum mengalami kenaikan 2,98. Secara keseluruhan pasar dalam keadaan hijau, dalam artian ada peningkatan, tapi hati-hati, ini bisa jadi bull trap ya. Bull trap dalam artian jebakan. Jadi jebakan Batman ini sudah terpasang. Bagi kalian yang FOMO, hati-hati, lu nyangkut nanti lu nangis di pojokan ya. Oke, kita lihat ada informasi apa uh, terkait dengan kondisi pasar yang saat ini, yang di tengah ketidakjelasan pasar gitu kan ya, termasuk para investor juga saat ini sebagian besar banyak mengamankan asetnya, lebih cenderung dalam hal ini kalau kita lihat dari candlestick yang ada gitu kan, lebih cenderung dia bermain aman, itu scalping ya. Oke guys, kita lihat di candlesticknya. Oke, kita lihat candlesticknya. Gua di sini buka di exchange Lbank karena
mudah dioperasikan dan mudah dipahami, apalagi bagi kalian yang pemula sangat mudah sekali untuk mengoperasikannya dan memahaminya. Oke, di sini terlihat jelas bahwa Bitcoin ada kenaikan 1,91% di harga 19.107 US dollar. Si Ethereum di 1.350 US dollar. Jadi kita lebih menyoroti ke Bitcoin ya dalam hal ini karena Bitcoin merupakan acuan, lebih diistilahkan mother of cryptocurrency. Jadi ketika Bitcoin mengalami kenaikan, otomatis altcoin yang lain juga akan mengikuti secara tidak langsung ya. Dan begitu pula sebaliknya, ketika Bitcoin itu dalam keadaan turun secara tidak langsung, altcoin juga akan mengikuti induknya. Oke guys, kita coba lihat dulu di chartnya seperti apa. Nah, oke, di time frame 1 hari kita lihat potensi penurunan. Ini menurut analisa gua pribadi ya. Ingat, ini pribadi analisa saya sendiri. Jadi yang namanya analisa sekali lagi 100% tidak ada yang tepat. Oke guys, selalu riset sendiri ya. Oke, jadi kalau lihat dari tipe candlesticknya, ini potensi penurunan masih besar. Mengingat para investor masih wait and see hasil dari pertemuan Bank Sentral Asia yang katanya akan menaikkan sampai dengan 100 basis point. Luar biasa dahsyat. Ketika itu terjadi, dan ketika kalau itu terjadi, kenaikan dilakukan 100 basis point, menurut pendapat gua cryptocurrency akan sedikit lebih lebih bergoyang lagi, dalam artian bergoyang menuju arah bearish gitu ya. Dan ini bisa dilihat dari candlesticknya sendiri gitu ya. Walaupun sebetulnya di kepala 8 bahwa si Bitcoin mempunyai support yang kuat ya. Dalam hal ini di kepala 8 Bitcoin mempunyai support yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan bakal terjadi tembus. Dalam artian tembus ke support 18 ini ya. Nah, ketika ini tembus gitu kan, hati-hati kalian yang punya aset ketika hari ini kondisi market dalam keadaan hijau. Ketika sudah profit, segera take profit gitu kan. Setelah take profit, lu lihat pasar selanjutnya seperti apa, di sana lu bermain scalping. Ya, saran gua scalping. Tapi hati-hati, lihat pasarnya, cari referensi yang banyak dan cari berita-berita yang berhubungan dengan cryptocurrency. Ya, lu referensi perbanyak. Oke. Jadi kondisinya tidak menentu ketika kita masuk pasar dalam kondisi saat ini. Oke guys. Jadi kelihatan di sini kalau dilihat dari candlesticknya time frame 4 jam masih ada kemungkinan untuk menurun. Lihat ya. Oke. Jadi lu hati-hati dalam berinvestasi, hati-hati. Jangan terbawa jangan FOMO terhadap satu market atau satu aset. Oke. Dan dalam hal ini gue tidak menyarankan untuk menjual ataupun membeli salah satu aset. Oke, selalu riset sendiri. Nah, oke, kita next lanjut ke salah satu artikel yang berhubungan dengan kondisi pasar saat ini. Ya, dimana tadi sore gue baca satu artikel gitu kan terkait dengan perkembangan cryptocurrency, dan ternyata ada beberapa yang menurut gue sangat tertarik di antara artikel-artikel yang lain ya. Di sini kan ada alt season crypto berikutnya segera tiba. Terus bagaimana si Wario mampu menentukan gerak harga SHIBA. Dan di sini gue agak tertarik yang ini gitu ya. Yang ini secara keseluruhan, karena ketika Bitcoin itu bullish, pasti altcoin pun akan mengikuti gitu ya. Jadi ketika walaupun misalkan satu token atau koin melakukan burning besar-besaran atau listing besar-besaran, tidak akan berdampak terlalu banyak karena kondisi marketnya yang sedang tidak kondusif. Oke guys, nah kita lihat dan kita baca apa sih di dalamnya.
Oke, di sini gua ambil artikel ini dilansir dari Blockchain Media tanggal 20 September 2022 ya. Di sini begini nasib Bitcoin jika The Fed kerek suku bunga 100 basis point. Jadi apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin ketika suku bunga dinaikkan menjadi 100 basis point? Oke, kita coba baca bersama-sama ya. Nasib Bitcoin atau BTC menjadi fokus utama investor jelang pertemuan The Fed yang berpotensi kerek suku bunga lagi. Wow, keren. Sejak awal tahun, pertemuan The Fed telah kerek suku bunga Amerika Serikat lebih tinggi, membawa gelombang besar penjualan di pasar aset kripto beresiko seperti saham dan kripto. Terbukti, harga Bitcoin dan altcoin kian merosot sejak awal tahun seiring tindak agresif dari Bank Sentral Amerika Serikat untuk melawan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Jadi kalau nggak salah ini udah ketiga kali ya kenaikannya ya, dan ini yang keempat kali ya, yang keempatnya. Untuk Bitcoin, nasib menjadi sangat buruk karena harganya telah terdepresiasi lebih dari 60% dari level ATH-nya yang terbentuk di bulan November tahun 2021. Jadi sudah sangat turun jauh 60% ya dari ATH yang sudah dicapai sama Bitcoin. Oke, The Fed akan kerek suku bunga lagi. Wow. Berdasarkan laporan Watcher News, POMC akan diadakan selama 2 hari, Selasa dan Rabu pekan ini. Wah, Selasa dan Rabu berarti pekan ini ya besok ya. Besok hari ini dong. Hari ini sama besok ya. Untuk menentukan sikap Bank Sentral Amerika Serikat dalam menghadapi inflasi. Data CPI pekan kemarin memang turun, namun tetap dalam posisi yang tinggi dan melampaui ekspektasi pengamat. Secara cepat, investor global melihat adanya peluang The Fed untuk kerek suku bunga sehingga pasar aset kripto berisiko mulai lesu pasca rilisnya data CPI Amerika Serikat. Oke, jadi udah kelihatan ketika inflasinya semakin suku bunga dinaikkan, berarti dampak terhadap aset kripto dan lainnya akan sangat berasa. Dan terbukti saat ini cryptocurrency dalam keadaan boleh dibilang dalam keadaan sakit sakit jadi hidup tak mau hidup apa ya istilahnya ya, mati segan hidup tak mau ya, seperti itu. Tapi walau bagaimanapun kita optimis suatu saat pasti akan kembali lagi seperti semula dan akan mencapai ATH-nya lagi ya. Harga dari mayoritas aset kripto juga cenderung mengarah ke arah selatan dalam arti bearish karena investor mulai menurunkan selera risiko mereka guna mengantisipasi kenaikan suku bunga. Oke, bisa dipahami. Ketika isu kenaikan suku bunga itu dihembuskan gitu ya, Bank Sentral Amerika secara langsung mereka para investor mengamankan asetnya dengan cara mengambil aset yang ada di kriptonya, sehingga seperti inilah kejadiannya, dump besar-besaran ya. Dan menurut alat CME FedWatch, Bank Sentral Amerika Serikat tampak mengindikasikan akan menaikkan suku bunga Amerika Serikat sebesar 100 basis point. Ini adalah yang tertinggi dalam 40 tahun jika memang terrealisasikan. Artinya dalam 40 tahun ini, dalam 40 tahun, rentang waktu 40 tahun, di tahun 2022 ini adalah kenaikan yang paling tinggi gitu ya. Berdasarkan laporan The Block, alat tersebut menunjukkan kemungkinan sebesar 20% ya untuk peluang terjadinya kenaikan. Itu telah naik dari 0% kemungkinan di data pekan lalu. Oke, kenaikan besar ini tentu akan membawa reaksi keras dari pasar, membuat pasar aset beresiko dalam kondisi bahaya, jatuh lagi lebih dalam. Nah, gue ingetin sekali lagi buat kalian, khususnya para pemula, hati-hati, jangan dulu masuk pasar
kondisinya seperti ini, tidak sehat. Apalagi menurut analis seperti ini, akan jatuh lebih dalam lagi. Tentu saja, ini hanya sekedar pembacaan pengamat, sehingga keputusan final dari pertemuan The Fed akan benar-benar dalam pantauan ketat para investor. Nah, jadi hari ini para investor lagi stay tune, standby, masang telinganya gitu kan, untuk mendengarkan perkembangan apa yang diputuskan oleh si Abah Jerome Powell ya. Jadi Kang Jerome Powell nih memutusin apa nih malam nanti ketika sudah ada keputusan naik 100 basis point atau seperti apa ya. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik ya. Dalam penelitian tersebut mengambil data dari pasar obligasi yang menentukan 25% kemungkinan naiknya suku bunga 100% 100 basis point pada POMC bulan ini. Luar biasa. Jadi ada kemungkinan besar ada kenaikan. Oke, saran gua buat lu pada semua, kalian juga termasuk para pemula seperti gua juga pemula. Sekali lagi gua ingetin, gua pesan hati-hati dalam berinvestasi. Lu perhatikan, lu pelajari, lu cari referensi yang lebih banyak terkait dengan investasi cryptocurrency. Karena ketika kita masuk cryptocurrency harus siap dengan resikonya. Ya, karena investasi dalam kripto itu sangat sangat besar, ya besar resikonya. Kita bisa untung sekian ribu persen, bahkan jangan lupa kita juga pasti akan ada kemungkinan untuk hilang aset kita sama sekali. So, bagi lu yang mau masuk pasar hari ini, hati-hati dan waspada. Dan bagi kalian yang pemula, jangan dulu untuk masuk ke pasar ya. Sekali lagi, hati-hati dalam berinvestasi. Oke, seperti itu informasinya di malam ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan selalu pantau perkembangan cryptocurrency biar kita tidak ketinggalan news-news terbaru terkait dengan perkembangan cryptocurrency, biar kita ketika kita melakukan investasi merasa yakin dengan apa yang kita putuskan dan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan keputusan dengan dasar dan fakta yang jelas, kita akan enjoy melakukannya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam buat keluarga kalian. Dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.